Swastiastu. Mari kita lanjutkan terus pembahasan mengenai kitab Sarasa Muscaya, kitab etika warisan leluhur yang diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa kuno oleh Bagawan Wararuci di abad ke-9. Kali ini kita sudah memasuki sloka ke-315 dengan tema bagaimana menyikapi atau bergaul dengan orang-orang yang punya kecenderungan sifat jahat atau orang durjana. Mari saya mulai dengan sloka ke-315. Hendaknya selalu mempertimbangkan pikiran dan perbuatan kita sehari-hari. Salah atau benarkah perbuatan kita sehari-hari? Samakah tingkah laku kita dengan hewan? Ataukah tingkah laku kita sudah seperti pendeta? Demikianlah cara kita merenungkan perbuatan kita sehari-hari dan senantiasalah menasehati diri kita sendiri. Sloka ini kalau kita memakai wacana modern saat ini, kita diajarkan untuk senantiasa introspeksi diri. Mulat sarir, begitu istilah di dalam bahasa Balinya. Segala perbuatan kita harus dianalisa setiap hari. Kalau ada yang keliru, apakah kita berbuat yang jahat atau kita sudah berbuat yang baik, berbuat yang bijak, sebagaimana perilaku para pendeta pada umumnya. Dari mulat sarir, dari introspeksi ini kita diharapkan bisa menasehati diri kita sendiri agar tidak terjerumus ke perilaku yang kurang baik. Saya teruskan ke sloka 316. Mereka yang akan menerima pahala dari perbuatan itu adalah mereka yang berbuat, yang menyuruh berbuat, serta mereka yang membenarkan perbuatan itu. Ketiganya sama-sama akan memperoleh pahala dari perbuatan itu, apapun macamnya, apakah buruk ataukah baik. Nah, di sloka ini disebutkan pahala dari sebuah perbuatan. Siapa yang menerima akibat dari perbuatan itu, baik perbuatan yang benar maupun perbuatan yang salah. Yang pertama mendapatkan pahala adalah orang yang melakukan perbuatan itu. Kemudian orang yang menyuruh kita berbuat. Dan yang terakhir adalah mereka yang membenarkan perbuatan itu. Sloka ini akan menjadi jelas kalau disebutkan contohnya. Saya berikan contoh. Misalnya orang melakukan korupsi, sebuah perbuatan yang jahat. Tentu yang akan berdosa dan menerima pahala buruk dari perbuatan korupsi itu adalah orang yang melakukan korupsi. Ini dalam arti koruptornya terbongkar. Hasil korupsinya diketahui oleh aparat penegak hukum. Lalu siapa yang menyuruh dia korupsi? Barangkali ada orang lain yang menyuruh dia korupsi, atau setidaknya menikmati hasil korupsinya. Orang itu akan menerima hukuman pula. Dan jika ada orang yang membenarkan perbuatan korupsi itu, maka orang itu pun akan menerima getah buruk pula. Begitu pula perbuatan yang baik, yang melakukannya, yang menyuruh, dan yang membenarkan sama-sama mendapat pahala yang baik. Jadi etika di masa lalu itu masih relevan untuk masa yang sekarang. Saya lanjut ke sloka
317. Oleh karenanya, perbuatan baiklah yang harus dilakukan dan terus diusahakan. Meskipun orang berbuat jahat kepada kita, hendaklah dibalas dengan perbuatan bajik. Kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan, sebab kita akan terjebak dalam kejahatan dan menjadi sama saja dengan mereka yang jahat. Siapa yang berbuat akan memperoleh karmanya. Dalam kata-kata bijak tetua kita di Bali di masa lalu, ada ungkapan yang bagus dan sampai sekarang masih diingat orang. Kalau kita dilempar dengan tai atau kotoran, balaslah dengan melempar bunga. Artinya adalah, kalau orang berbuat buruk kepada diri kita sendiri, jangan dibalas dengan perbuatan buruk. Balaslah dengan kebaikan. Kejahatan tidak akan berkurang jika dibalas dengan kejahatan. Sungguh dalam maknanya. Selanjut ke sloka 318. Tetaplah berhati-hati, jagalah diri baik-baik karena telah dapat menjelma sebagai manusia. Apapun yang menyebabkan penjelmaan itu bertambah baik, lakukanlah, karena akan sangat berat meningkatkan penjelmaan itu. Akan tetapi untuk menurunkannya sangatlah mudah. Ibarat batu yang dinaikkan ke puncak gunung. Ketika ada gangguan, maka batu pun bisa jatuh tanpa kesulitan sama sekali. Sloka ini mengajarkan kepada kita untuk terus-menerus menabung kebaikan setiap saat. Kebaikan itu tentu saja akan meningkatkan kualitas kepribadian kita. Dan itu harus terus diupayakan dengan susah payah. Jangan berputus asa. Sekali kita lalai dan terjerumus ke arah yang tidak baik, maka dengan mudah apa yang kita capai itu menjadi sia-sia. Bagaikan bongkahan batu besar yang kita naikkan ke gunung. Dengan sulitnya menaikkan batu besar itu. Namun ketika kita lalai menjaga, batu dapat jatuh dengan cara yang sangat mudah. Begitu pula lah tabungan baik kita, tabungan kebijakan kita. Kalau kita lalai menjaganya, mudah sekali untuk jatuh. Saya lanjut ke sloka 319. Perbuatan bajik akan dibicarakan sampai ke alam surga, sementara di muka bumi akan menjadi kirti. Oleh karenanya selalulah berbuat kebajikan. Inilah hakikat dan tujuan dari penjelmaan. Kirti artinya kemasyuran. Perbuatan yang selalu dikenang karena perbuatan itu sangat bijak. Kirti itulah yang harus dikejar oleh semua manusia yang hidup di bumi ini. Sloka ini sudah jelas apa maksudnya. Saya lanjut ke sloka 320. Kirti itu sama dengan seorang ibu. Andai kata dia Lina, akan dianggap sebagai orang yang masih hidup karena karma baiknya tidak ikut hilang. Akan tetapi orang Duryasa, sekalipun dia masih hidup, karena yang dibicarakan orang adalah keburukannya, sama saja seperti orang mati. Lina artinya mati. Jadi orang-orang yang termasyhur karena kebaikannya diibaratkan seorang ibu
selalu dibicarakan kebaikannya meskipun telah tiada. Karena sifat bajik itu abadi. Sementara orang durjasa, yaitu orang yang perilakunya sangat buruk, yang berlawanan dengan kirti, akan selalu dibicarakan kejahatannya. Orang pun akan mengingatnya sebagai orang yang hina. Ini berkeadaan lebih buruk dari orang mati. Jelas sekali. Saya teruskan ke sloka 321. Jika ingin menjaga nama baik, inilah yang hendaknya dilakukan. Jangan mengkhianati sahabat, jangan mengkhianati kepercayaan yang diberikan, jangan mengkhianati orang yang membiayai dan menghidupi kita, dan jangan mengkhianati orang yang memberi perlindungan kepada kita. Mereka yang berbuat nista adalah orang yang tidak berterima kasih dan membalas kebajikan-kebajikan orang dengan kejahatan. Sloka ini sudah jelas karena hanya mengingatkan saja bagaimana kita harus menjaga nama baik kita, tidak berkhianat kepada orang yang sudah berjasa dalam meningkatkan hidup kita di dunia ini. Saya teruskan saja ke sloka 322. Menghina para brahmana, berperilaku mabuk-mabukan, dan melakukan perbuatan jahat yang menimbulkan dosa, bagaimanapun juga ia masih dapat ditebus dengan penyucian. Akan tetapi dosa yang diakibatkan oleh perbuatan tidak tahu berterima kasih akan kebajikan orang, ia tidak akan dapat ditebus dengan apapun juga. Sloka ini mengajarkan pada kita betapa pentingnya berterima kasih kepada orang yang sudah berjasa kepada kita. Kalau kita melakukan perbuatan dosa kepada orang suci, mabuk-mabukan dan mencuri, itu bisa ditebus dengan berbagai cara, seperti menerima hukuman, penyesalan dengan permintaan maaf, dan sebagainya. Tetapi kalau kita tidak berterima kasih kepada orang yang membantu kita, itu dianggap kesalahan yang sangat luar biasa. Dalam bahasa Sanskerta digunakan kata kretagana yang artinya tidak tahu berterima kasih atas pertolongan orang lain. Saya lanjut ke sloka 323. Orang yang berbudi papa, yang berkehendak berbuat jahat kepada orang yang tidak berniat jahat terhadapnya, dengan pasti dan tanpa ampun orang itu akan masuk ke jurang neraka. Sloka pendek ini sudah jelas akan berdosa besar dan dihukum di kawah neraka jika ada orang yang berbuat jahat kepada orang lain yang tidak pernah berniat jahat kepadanya. Mungkin lantaran terpapar fitnah dari orang lain, atau karena soal iri hati dan sebagainya. Apapun alasannya, janganlah lakukan hal itu. Saya teruskan ke sloka 324. Orang yang melakukan pekerjaan jahat sesungguhnya tidak pernah sayang kepada dirinya sendiri, sebab membiarkan dirinya berbuat jahat, dan kemudian dirinya sendirilah yang akan mengalami siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Sloka ini lebih pada memberi nasihat yang terlalu umum, tidak perlu kita ulas lagi.
Selanjut ke sloka 325. Inilah orang yang tidak pantas dipakai sahabat. Mereka yang selalu berusaha menyakiti orang lain. Mereka yang suka membuat orang lain bersedih hati. Mereka yang tidak memiliki kesopanan, etika, dan susila. Mereka yang tidak suka menepati janjinya. Mereka yang suka berkata bohong dan dusta. Mereka yang suka mabuk-mabukan. Keenam sifat buruk orang inilah yang hendaknya dijauhi. Sloka ini memerinci siapa saja yang layak dijadikan sahabat. Semuanya sudah jelas. Sehingga kita perlu berhati-hati dalam memilih sahabat. Saya teruskan ke sloka 326. Jika bergaul dengan orang yang papa karma, niscaya dan tidak mungkin dihindari akan menular juga noda kejahatan mereka itu. Bagaikan pohon kayu yang masih subur, ia akan ikut terbakar jika bercampur dengan kayu-kayuan kering. Oleh karenanya jangan berkawan dan bersahabat dengan orang yang jahat perbuatannya. Sloka ini memakai istilah papa karma dalam bahasa Jawa kuno. Dalam bahasa Sanskerta istilah yang dipakai adalah papa kratama papan. Artinya kurang lebih orang yang bertabiat jahat. Kalau kita bergaul dengan mereka yang karma atau perilakunya sudah papa atau buruk, maka lambat laun kita juga ketularan. Ibarat pohon yang subur, tetapi tumbuh di lingkungan pohon-pohon yang kering. Jika ada kebakaran, maka ikutlah pohon yang subur itu terbakar. Jadi hindari orang yang papa karma ini untuk dijadikan sahabat dalam pergaulan. Selanjut ke sloka 327. Sebaiknya hindari saja untuk bersahabat dengan orang jahat, termasuk pula bertengkar dengannya, karena tidak ada orang suka dijilati anjing, apalagi bila sampai digigit anjing. Sloka ini hanya memperjelas sloka sebelumnya dengan perumpamaan dijilat anjing. Sesuatu yang patut dihindari karena jilatan anjing itu suatu saat akan menjadi gigitan. Saya teruskan ke sloka 328. Si durjana tak ada bedanya dengan duri. Ada dua jalan untuk menghadapi si durjana sehingga tidak mencelakakan kita. Terhadap duri, injak-injaklah dengan kaki. Sedang terhadap durjana, sebaiknya tundukkan dia atau menjauhlah. Bagawan Wawaruci memakai istilah durjana dalam sloka ini. Durjana adalah orang yang sangat-sangat jahat, yang bisa jadi tidak berubah menjadi orang baik. Setidaknya sifat jahat itu kemungkinannya sulit untuk diperbaiki. Inilah orang durjana. Nah, terhadap mereka sebaiknya memang kita menghindar kalau kita tidak bisa menundukkannya. Lanjut ke sloka 329. Janganlah gembira dan percaya kepada para durjana yang seolah-olah sudah terlihat tunduk dan menurut. Bagaikan ular berbisa, meskipun sudah lama diajak bergaul, tak ayal suatu saat akan menggigit juga. Sloka ini mengajarkan tentang kewaspadaan.
Kalaupun kita bisa berhasil menundukkan sang durjana itu, kita jangan sekali-kali lengah. Kalau kita lengah, bisa berakibat buruk kalau sang durjana itu kambuh lagi sifatnya. Sementara kita sudah terlanjur percaya dia berubah. Jadi sikap waspada harus kita miliki. Saya teruskan ke sloka 330. Tabiat sang durjana akan bertambah tinggi manakala dilihatnya seorang budiman membungkuk-bungkuk dengan sopan dan hormat karena keluhuran budinya. Sang durjana akan semakin ingin mengungguli sang budiman yang dianggapnya seperti gajah yang merunduk ketika melihat tuannya. Sloka ini memaparkan kesombongan sang durjana akan semakin bertambah jika lawannya sudah menunduk. Padahal lawannya itu hanya lantaran punya susila yang tinggi dan berbudi luhur. Tidak mempunyai malu si durjana itu dengan angkuhnya menatap sang budiman ketika berpapasan. Misalnya, sang durjana selalu berpikir bahwa sang budiman itu telah tunduk kepadanya, bagaikan gajah tunggangan yang merunduk di hadapan tuannya. Sloka ini hanya menggambarkan keangkuhan sang durjana sebagai ciri-ciri yang bisa kita perhatikan. Kita harus tetap waspada. Lanjut ke sloka 331. Oleh karena itu orang yang bijaksana hendaknya jangan cepat percaya kepada sang durjana, meski terlihat dia menundukkan wajah dan sujud menyatakan hormat. Sebab mereka yang dilekati kejahatan dapat melakukan segala cara untuk meraih tujuannya. Bagaikan timba yang sudah jatuh di sumur, niscaya timba itu akan mengambil airnya juga. Seorang durjana memang harus selalu diwaspadai. Suatu ketika mungkin dia seperti orang yang sudah baik, menyatakan diri hormat kepada sesamanya. Namun semasih sifatnya itu melekat dan dia benar-benar tidak berubah karena tidak mendapatkan hukuman sebagai efek jera, bisa jadi dia tetap melakukan kejahatan dengan mengambil kesempatan yang baik. Di sini diibaratkan sebagai timba air di dalam sumur. Kalau timbanya sudah jatuh ke dalam sumur dan timba itu kena pada sumber airnya, maka secara otomatis timba itu akan mengangkat air pula. Lagi-lagi kewaspadaan itu yang perlu kita jaga. Lanjut ke sloka 332. Jangan bergembira dulu jika tidak diganggu oleh si durjana dan menjadikan dia sahabat. Sebab banyak orang merasa beruntung tidak digigit ular, walaupun tubuhnya nyata-nyata telah kena belitan ular. Nah, sloka ini lagi-lagi memberikan nasihat tentang kewaspadaan, menjadikan sang durjana sebagai sahabat. Kita mungkin benar tidak diganggunya, tidak disakiti, dan tidak dijahati. Namun dengan berkawan kepadanya, kita seolah berada dalam pengaruhnya, sehingga teman-teman yang lain akan menjadi curiga dengan kita. Ibarat memelihara ular, kita mungkin tak digigitnya, tetapi kita sudah dibelitnya, yang membuat teman-teman kita yang lain
pada menjaga jarak. Lanjut ke sloka 333. Biarpun manis dan lemah lembut tutur kata si durjana, tidak ada salahnya untuk waspada saja. Sebab bunga yang bermekaran tidak pada musimnya adalah sebuah pertanda bencana. Sloka ini mengingatkan tentang keanehan yang perlu dicurigai. Bunga yang mekar bukan pada musimnya tentu harus dilihat sebagai sesuatu yang aneh. Begitu pula sang durjana. Kalau suatu saat tutur katanya lembut, lihatlah terlebih dahulu sebagai sebuah keanehan. Kalau ternyata tidak ada yang aneh, bisa jadi sifat sang durjana itu sudah membaik dan bisa kita coba-coba jadikan kawan pergaulan. Namun semuanya itu perlu proses dan waktu yang akan mengujinya apa benar sang durjana itu sudah meninggalkan sifat-sifat jahatnya. Saya lanjutkan ke sloka 334. Tidak akan dijumpai kewelas asihan pada tindakan yang kejam. Demikian juga tidak akan dijumpai kekejaman pada tindakan welas asih. Demikian kebajikan tidak akan dijumpai pada kejahatan. Demikian juga pada kejahatan tidak akan dijumpai adanya kebajikan. Sloka ini menjadi kesimpulan sementara bahwa pada tindakan yang nyata-nyata jahat tidak akan ditemui unsur welas asih di sana. Demikian pula sebaliknya. Maka kita perlu berhati-hati dalam bergaul dan memilih siapa yang pantas dijadikan kawan. Nah, umat sedharma yang baik, kita jeda pada kesimpulan sementara ini. Nanti kita lanjutkan pada seri lainnya. Namun tetap pada tema ini. Rahayu.